Oke, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang alat optik dan kita akan mulai dari alat optik mata. Mata ini adalah alat optik, salah satu alat optik ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia terdiri dari sebuah lensa saja, gitu. Yang mana lensa ini fokusnya bisa dirubah-rubah. Kalau alat optik yang lain untuk merubah fokusnya itu agak rumit gitu ya. Mungkin lensanya ditambah dan sebagainya. Tapi untuk mata walaupun lensanya cuma satu, tapi fokusnya mampu diubah-ubah. Dengan cara apa? Dengan cara mencembung atau memipih. Jadi lensa mata ini bisa dibuat lebih pipih, bisa dibuat lebih cembung, dan itu merubah fokusnya untuk tujuan agar objek yang kita lihat itu bisa teramati dengan jelas begitu. Nah, itu fungsinya si otot ya. Ada otot di sini yang berfungsi untuk menarik dan menekan sehingga lensa matanya ini bisa mencembung atau memipih. Nah, itu namanya kemampuan berakomodasi. Jadi nanti kita akan mengenal istilah akomodasi, mencembung dan memipih gitu. Nah, lalu bayangan yang dibentuk oleh lensa ini itu akan dijatuhkan ke layar yang sifatnya tetap di belakang sini. Nah, namanya retina. Karena layarnya ini tidak bisa dirubah-rubah, tetap ada di sini, maka fokusnya si mata inilah yang atau lensa mata inilah yang harus dirubah-rubah supaya nanti pengaturan fokusnya akan membuat bayangan jatuh di retina. Nanti di retina ini sudah terdapat berbagai saraf-saraf yang akan menangkap bayangan itu kemudian mengirim ke otak untuk diproses. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, di sini ada kemampuan memipih dan mencembung itu yang dikenal sebagai kemampuan akomodasi. Itu kita akan sering nanti mendengar. Nah, lalu kemampuan akomodasi ini akan menentukan cacat mata atau kita sebut aja jenis mata. Ada mata miopi, mata hipermetropi, mata tua, mata apalagi mata astigmatisma, ya mata normal. Gitu. Mata normal itu ya mata standar ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan animasi berikut ini. Oke, perhatikan animasi berikut ini. Ini jenis mata miopi. Nah, gimana sih jenis mata miopi itu? Nah, ini lensa matanya itu agak susah diubah lagi. Harusnya bisa dipipihkan lagi ya. Supaya apa? Supaya bayangan dari tulisan ini itu bisa jatuh di retina. Nah, ternyata udah nggak bisa dipipihkan gitu. Sehingga yang tulisan yang ada di sini tuh udah buram kelihatan gitu. Ya. Nah, jadi bayangan akibat fokusnya nggak bisa diperpanjang lagi gitu. Maka bayangannya terpaksa jatuh di depan retina. Nah, makanya dia buram ya. Nah, kemudian kalau misalnya mata lain astigmatisma apa itu? Itu bola matanya yang enggak simetris. Sehingga fokusnya ada dua. Jadi ada yang di belakang sana, itu ada yang di depan. Jadi kayak ngelihat ada dua bayangan gitu. Udah gitu nggak jelas lagi. Karena harusnya jatuh di retina gitu. Nah, kemudian ada hipermetropi. Nah, hipermetropi ini itu harusnya ini lebih cembung lagi, bola fokusnya lebih kecil dengan cara mencembung ya, lebih cembung supaya bayangan ini bisa pindah ke depan ke retina. Tapi udah nggak bisa cembung lagi gitu. Nah, kemampuan akomodasinya untuk mencembung itu udah kurang. Nah, ini namanya mata hipermetropi. Kemudian ada lagi mata miopi tadi sudah ya. Nah, mata normal harusnya ini jatuh di sini cuma nggak ada animasinya. Oke, nah lalu sekarang kalau mata miopi caranya mengatasi gimana?
Cara mengatasinya yaitu kita kasih kacamata misalnya di sini, ya, kacamata negatif. Tujuannya apa? Supaya fokusnya itu, ya, jadi fokus gabungan bisa dirubah sehingga bayangannya itu jadi jatuh di retina sini. Nah, ini udah jatuh di retina. Nah, ini juga udah jelas di sini. Oke. Nah, terus kalau misalnya astigmatisme, nah, itu lensa tambahannya itu jadi ini agak rumit ini ya, kelihatan tebal banget itu. Kenapa? Karena tujuannya ini harus membuat supaya bayangan itu jadi menjadi satu, yang tadinya dua menjadi satu titik. Nah, bagaimana kalau hipermetropi? Hipermetropi tadinya kan jauh di sana. Nah, ini kita atur, tuh ya, tadinya jauh di sana. Fokusnya kita atur nih. Jadi kacamatanya itu kita harus ukur dulu fokusnya mau harus berapa supaya bayangannya itu kalau dipakai oleh mata tersebut bayangannya bisa jatuh di retina sehingga menjadi lebih jelas, kira-kira gitu ya. Kalau salah salah bikin kacamata fokusnya kegedean, kekecilan, maka malah nggak berfungsi. Jadi harus diatur fokus kacamatanya atau fokus lensa yang dipakai supaya bayangan yang dari sini itu bisa tepat jatuh di retina. Oke, kembali ke bola mata. Jadi tadi kan kita udah belajar tentang bagaimana mata bisa melihat benda dengan cara fokusnya dirubah-rubah supaya bayangannya jatuh di retina. Nah, ini ada sebuah mata di mana gambar ini menunjukkan bahwa lensa matanya itu bisa memipi dan mencembung, ya. Yang gambar pertama di atas ini lensa matanya paling cembung, ya, berarti fokusnya paling kecil. Nah, ini kita kenal dengan akomodasi maksimum. Itu artinya kalau benda kita letakkan di makin dekat ke sini, ya, makin dekat ke sini, maka ini harus paling cembung supaya bayangannya jatuh di retina. Nah, andai kata masih mampu mencembung ya, ini masih bisa didekatkan lagi. Makin dekat ke sini, ini harus makin cembung lagi. Tapi ternyata kan mata itu punya kemampuan batasnya lah gitu ya. Nah, ini misalnya batasnya ini paling cembung nih. Nah, kalau dipaksa benda kita geser lagi ke sini, ya dia udah nggak bisa mencembung. Nah, itu bayangannya nanti jatuh di mana tadi? Di belakang sana gitu ya. Belakang sana. Nah, ini namanya di titik dekat mata, yaitu titik di mana ini paling maksimum, akomodasi maksimum namanya, dan masih terlihat dengan jelas karena bayangannya jatuh di retina. Nah, lalu satu lagi ekstrim yang lainnya itu adalah kalau misalnya si benda ini kita geser ke sana, tentu lensa mata ini fokusnya harus menyesuaikan, diperbesar gitu ya, atau dengan kata lain memipih supaya bayangannya tetap jatuh di sini gitu. Kalau enggak nanti bayangannya jatuh di depan gitu. Nah, paling jauh, berarti ini paling pipih itu kalau bendanya itu diletakkan di sebuah titik, sebut aja titik PR, titik paling jauh. Nah, ini udah paling pipih supaya bayangannya jatuh di sini. Nah, ini namanya titik PR, titik paling jauh. Untuk mata normal sih tak berhingga gitu. Ya. Nah, kemudian diantaranya itu, ya bola lensa mata itu memipih, mencembung, menyesuaikan. Gitu. Tapi ini batas-batasnya. Ini namanya akomodasi maksimum, ini namanya akomodasi minimum. Nah, berarti luasan dari titik PR sampai PP itu namanya jangkauan penglihatan. Gitu ya, jangkauan penglihatan. Nah, sudut pandangnya pun kalau paling dekat ya sudut pandangnya. Ini namanya sudut pandang paling besar, ini paling kecil. Gitu. Oke. Nah, ini rangkumannya. Untuk mata normal, itu titik paling dekat, namanya PP, itu 25 cm dari bola mata. PR-nya titik paling jauh, tak berhingga. Untuk miopi, titik PP-nya itu lebih kecil dari 25. Gitu. Nah, PR-nya justru tidak tak berhingga lagi, tapi terbatas, tertentu lah. Gitu. Ini biasanya bagi orang yang sering sering
terbiasa nonton dekat, terbiasa main games, main gadget, main komputer, baca dekat. Nah, ini biasanya gitu ya. Jarang difungsikan melihat jarak jauh, jadi akhirnya fungsi ini jadi berkurang. Nah, untuk hipermetropi kebalikannya. PP-nya justru bertambah jauh, ya, yang biasanya 25 ini bisa sampai 40, 50, bahkan ada yang 1 meter gitu ya. Jadi kalau benda ditaruh di jarak, misalnya PP-nya 1 meter, benda ditaruh di jarak 45 atau 25, ya itu akan terlihat bendanya tapi buram gitu ya. Nah, nanti terlihat jelas kalau ditaruh di jarak PP-nya. Nah, PR-nya tak berhingga. Nah, ada satu lagi mata yang udah tua gitu. Ini kaitannya dengan ototnya yang kurang berfungsi dengan baik. PP dan PR-nya semuanya terbatas. Jadi PP-nya itu makin jauh, PR-nya juga nggak bisa lagi tak berhingga. Nah, itu jangkauan pengamatan untuk jenis-jenis mata. Oke, nah sekarang kita lanjut dengan kacamata ya, lanjut aja dengan kacamata.